Shalom, saudaraku yang dikasih Tuhan, kembali bersama Bu Maria di dalam YouTube Pas Agape. Saya percaya hari-hari ini Tuhan bekerja dengan luar biasa. Ada banyak perkara ajaib yang Tuhan kerjakan bagi setiap anak-anak Tuhan yang mau melekat hatinya kepada Tuhan. Mari kita pada saat kita mengambil doa puasa, kita lebih lagi banyak memuji menyembah Tuhan. Di dalam hadirat-Nya kita merasakan damai sejahtera dan sukacita yang melimpah. Kita naikkan satu pujian, masuk hadirat-Mu Tuhan. Oh, masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian, masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Haleluya, yang hadirat-Mu Tuhan mengalir penuhi setiap hati. Kami perlu Engkau Tuhan, kami butuh Engkau Tuhan, hanya Kau segalanya dalam hidupku. Di hadirat-Mu kami rasakan damai sejahtera yang melimpah. Ku sembahkan, ku sembahkan, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan dan ku sembahkan, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Puji nama Tuhan saudara. Biarlah hadirat Tuhan memenuhi kita semua, dan kita percaya di hari-hari terakhir ini kita lebih mendekatkan diri kita lebih lagi menyenderkan telinga kita untuk mendengar suara Tuhan. Biar kita diberikan hati yang baru, hati yang taat, hati yang setia sampai garis akhir. Haleluya, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, di hari-hari kita mengadakan doa puasa
dari tanggal 18 sampai 28, ada juga yang terlambat, nggak apa-apa saudara ya, dari tanggal 10 sampai nanti ketemu lagi tanggal 31 akhir daripada Februari ini. Saya percaya ada pasti banyak orang yang ikut ambil bagian dalam doa puasa ini, karena kita tahu setiap anak Tuhan yang punya kerinduan untuk mendekat lebih dalam, baik punya kerinduan untuk berdoa untuk kota, bangsa, untuk keluarga, untuk persoalan apapun, kita lebih lagi mendekat kepada Allah, melekat sama Tuhan, dan juga mengerat semua kedagingan kita. Pada saat tubuh kita, jasmani kita lemah, maka roh kita lebih kuat lagi, roh kita akan menyala-nyala lagi. Seringkali kita disibukkan oleh perkara-perkara duniawi, dengan pekerjaan, dengan makan minum pakai, tapi saatnya kita berhenti ya. Mengambil doa puasa itu adalah satu perhentian di mana kita lebih lagi untuk mencondongkan hati kita kepada Tuhan, untuk membaca firman, merenungkan, dan kita juga bisa memuji menyembah Tuhan dengan segenap hati kita. Puji nama Tuhan, kemarin saya dapat rema di salah satu firman Tuhan di dalam Yohanes 10 ayat yang ke-27. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Jadi saudara, kita adalah domba-dombanya Tuhan Yesus. Karena kita percaya dalam firman Tuhan dikatakan Tuhan adalah gembala agung kita. Di mana Tuhan itu mengenal kita. Tuhan mengenal kita. Dan kita pun harus mengenal Tuhan. Tuhan mengenal setiap orang. Tuhan tahu setiap manusia. Tapi ada banyak orang yang tidak mau mendekat sama Tuhan, mencari Tuhan, ataupun menerima keselamatan. Karena manusia diberikan kebebasan free will, saudara. Ya, untuk mencari Tuhan yang benar, untuk mencari Tuhan yang sungguh-sungguh, ya, itu ada kebebasan. Jadi pakailah semua kebebasan kita sebagai manusia untuk mencari Tuhan. Karena apa? Ada satu kekosongan di hati setiap manusia. Hati yang kosong, ada satu ruangan dalam kehidupan setiap orang, hanya bisa diisi oleh Tuhan sendiri. Pada saat bertemu dengan Tuhan yang benar, Tuhan yang hidup, maka kekosongan itu Tuhan isi dan tidak akan pernah lagi merasakan kekosongan itu, saudara. Ada banyak manusia seringkali mengalami masalah pergumulan dan kemudian mereka mengalami kebimbangan, kebingungan. Saya kemarin juga ada bertemu ya dengan satu orang ibu, juga dia mengalami masalah-masalah. Nah, akhirnya dia mengambil untuk meditasi, saudara, meditasi, yoga, mengosongkan diri. Saya bilang itu jangan ya, untuk pengosongan jiwa kita, pikiran kita itu nggak boleh kosong. Karena apa? Pada saat kosong, maka ada kuasa-kuasa kegelapan yang akan masuk, saudara. Memang merasa tenang, tapi itu sementara. Pada saat dia sudah selesai meditasinya, ya kembali lagi, gelisah lagi, bingung lagi, susah hati lagi ya. Pokoknya kalau dia bertemu dengan Tuhan yang hidup, karena Tuhan sendiri bilang, akulah Raja Damai. Barang siapa menerima aku sebagai Tuhan dan Juru Selamat, aku mengetuk pintu di setiap hati. Barang siapa masuk, mempersilahkan aku masuk, aku akan makan dan tinggal. Ya, mari kita persilahkan Tuhan, kita hadir masuk dalam hati kita. Dan tadi juga saya ada ngobrol dengan satu bapak ya, saudara. Dan dia juga mengalami masalah-masalah hidup dan dia ngambil meditasi. Dan kemudian memang sih tenang, enak, nyaman. Kayak saudara ya, mungkin kayak nge-fly kali ya. Kosong gitu jiwanya ya. Tenang, merasakan ketenangan gitu ya. Mungkin ada ketenangan, kebahagiaan ya. Tapi itu semu, saudara ya. Kalau mengosongkan diri, pikiran, perasaan jiwa kita ya, meditasi, bahaya. Saya bilang jangan, itu harus diputuskan. Tadi saya doakan di pemutusan untuk semua meditasi, semua spirit roh-roh yang pernah datang. Dan dia juga bicara pada saat spiritnya itu tenang ya, nggak mikir apa-apa. Tuh dia melihat di dalam mungkin alam roh ya, ada bentuk-bentuk wajah-wajah yang menyeramkan yang mulai datang ya. Itu ada kuasa-kuasa kegelapan yang bisa datang masuk
bisa merasuk, saudara, hati-hati ya. Jadi baiklah kita lebih lagi untuk mencari Tuhan, apalagi yang sudah mengenal Kristus, lebih dalam lagi. Ya, saya mendorong lebih dalam lagi. Dengan caranya gimana? Dengan banyak kita baca firman, merenungkan, kita bilang sama Roh Kudus, tolong Engkau mau bicara apa hari ini? Biar pada saat baca firman menemukan sesuatu ayat, satu pasal, atau satu perkataan yang menyentuh hati, itu Tuhan berbicara, saudara. Dan perkataan itu menjadi benih yang terbaik dalam hati kita, roh kita, akan membawa kepada pemulihan, ya saudara. Jadi pada akhir zaman ini kita lebih lagi mempunyai telinga yang mendengar, ya, hati yang taat, dan juga kita lebih peka lagi. Ya, dalam kehidupan sehari-hari saya juga seringkali berbicara sama Tuhan, ngobrol sama Tuhan di hati ya. Seperti ada kesaksian beberapa waktu yang lalu ya, belum lama sih. Memang ada satu teman ya, ketua PAS, dia HP-nya jatuh di jalan. Pada waktu dia pelayanan suruh anaknya ngambil HP-nya, ternyata anak yang naik motor jatuh di jalan. Terus pada waktu dikontak, jawabnya assalamualaikum, ya berarti waduh ini sudah jatuh diambil orang ya, tapi orangnya nggak mau mengembalikan gitu ya. Di telepon juga bilanglah paling SIM cardnya gitu dikembalikan, tapi ya akhirnya hilang ya, nggak mau dikembalikan baik SIM card maupun HP-nya. Ya sudahlah, saya bilang kita doa aja, nanti Tuhan berikan ya. Saya waktu itu share ke grupnya, saya bilang siapa yang mau nyumbang terserah gitu ya, berapa aja, karena untuk beli HP ya untuk hamba Tuhan ini. Terus saudara, ya memang yang ada yang nyumbang, tapi hanya satu orang 100.000. Saya bilang, Tuhan 100.000 mau beli HP apa? Saya bilang gitu ya sama Tuhan. Ya udah tunggu lagi deh, biar nanti ada berkat bisa beli HP yang mungkin second lah. Pemikiran saya second lah, paling yang 500 gitu ya saudara. Itu pemikiran saya ya. Dan kemudian terus berlalu hari berlalu, saya pikir-pikir lalu kasihan juga, gimana ya, udah nebeng anaknya. Nah kemudian saya panggil dia, Bu, nanti Ibu melayani ya di PAS Jakarta, melayani firman. Tapi di dalam hati saya tuh seperti ada yang bilang gini, nanti pada saat dia sudah melayani firman di tempat kamu, dia akan mendapat berkat gitu ya. Itu di hati ya, seperti ada suara ya di hati ya. Dan kemudian benar, setelah melayani Sabtu di PAS Jakarta, besoknya ada subscriber yang WA ya, Bu Maria, itu HP-nya dia yang hilang, saya mau beli deh katanya, tapi Bu Maria belikan yang baru ya. Oh puji Tuhan saudara ya. Jadi itulah saudara ya, kita nggak nyangka gitu ya, apa yang Tuhan berbicara di hati benar terjadi ya. Seringkali Tuhan itu berbicara seperti kesan di hati kita ya. Kadang suara itu kecil ya saudara, makanya kita harus lebih lagi sering berkomunikasi, bersaat teduh dengan Tuhan, sehingga kita bisa peka lagi mendengar suara Roh Kudus, seringkali pakai hati nurani kita ini ya saudaraku. Jadi ya puji Tuhan ya, bisa beli HP yang baru ya, yang bagus ya, bahkan ada ya dana lebih ya saya berikanlah buat hamba Tuhan ini. Saya percaya berkat Tuhan tuh di 2024 itu tidak akan pernah habis-habisnya ya. Mungkin bagi orang-orang dunia tahun kegelapan, mereka bingung ke depannya gimana ya. Mungkin ada satu kekhawatiran, ketakutan, kegelisahan. Tapi setiap anak-anak Tuhan yang hidupnya dekat sama Tuhan, melekat sama Tuhan, tidak akan pernah ada ketakutan, kekhawatiran, atau kegelisahan. Kenapa? Karena dekat sama Tuhan, punya iman, percaya bahwa pemeliharaan Tuhan tetap pasti ada dalam setiap anak-anak Tuhan ya. Kalau kau khawatir, kau takut, kau gelisah, berarti imanmu kurang, berarti kedekatanmu dengan Tuhan kurang ya. Apalagi kalau misalkan terjadi perang, terjadi bencana, terjadi apapun, terus hatimu gelisah, berarti engkau belum dekat, belum benar-benar dekat dengan Tuhan. Ya, bisa cek and recheck dalam setiap kehidupan kita. Apakah hati kita melekat sama Tuhan? Apakah hati kita intim dengan Tuhan? Apakah kita bisa mendengar suara Tuhan? Karena di dalam firman-Nya dikatakan, domba-dombaku mendengar suaraku ya, dan aku mengenal dia ya.
kita dikenal sama Tuhan nggak? Ya, itu jadi satu tanda tanya. Ya, kita dikenal sama Tuhan nggak? Kalau kita jarang berdoa, jarang berkomunikasi dengan Tuhan, jarang memuji menyembah, jarang dekat sama Tuhan, apalagi melayani jiwa-jiwa ya saudara, apalagi jarang membangun hubungan dengan Tuhan, jarang baca Alkitab, pastilah jauh ya. Tuhan nggak mengenal kita. Hai enyahlah si pembuat kejahatan, ada ayatnya begitu ya. Jadi pada akhir zaman ini Tuhan minta kita untuk lebih lagi banyak mengambil doa puasa. Jadi kita lebih peka dengar suara Tuhan, bukan suara dunia, suara setan. Bisa tiba-tiba berkata yang baik, bisa tiba-tiba kutuk keluar, bisa tiba-tiba marah, tiba-tiba bisa diam ya. Jadi masih campur. Ada orang-orang Kristen tetap ke gereja, tetap rajin berdoa, tetap melayani, tetapi masih emosinya tinggi ya, masih marah, masih iri, masih dengki, masih berkata yang negatif, masih perkatakan yang jahat. Itu patut dipertanyakan kehidupannya dia dengan Tuhan gimana ya. Ada banyak hal-hal yang masih perlu dibereskan, saudara. Ya, puji nama Tuhan, seperti Desember kemarin yang saya pernah kesaksian cerita ya. Ada seorang subscriber juga bilang, Bu Maria nanti akan saya sumbang ya untuk pelayanan kamu. Tapi saya tunggu kok belum ngasih gitu kan. Dia minta nomor rekening, ya udah saya kasih. Tetapi saya juga kan, saya bilang kalau dia tiba-tiba berjanji mau memberi tapi akhirnya mungkin dia tidak jadi atau gimana lah, saya juga nggak ngerti ya. Saya pengen nelepon, ya udahlah, maksudnya kamu nggak usah ngasih, nggak apa-apa kalau belum ada gitu kan. Kita pemikirannya gitu, jangan sampai dia terikat janji sama saya. Tapi Roh Kudus dalam saya, udah doakan aja lah, biar Tuhan berkati dia. Nggak lama, saudara, beberapa waktu kemudian dia memberi, saudara, di luar ekspektasi saya, di luar perkiraan saya. Paling mah dia kasih segini lah gitu ya, tapi di luar pemikiran saya dia berikan lebih. Itu juga satu mujizat ya saudara ya, karena pelayanan Tuhan juga perlu banyak dana dan biaya. Tapi saya percaya Tuhan Yesus aja, pelayanan Tuhan Yesus aja dan murid-muridnya Yesus aja didukung oleh orang-orang kaya pada zaman itu. Dan pelayanan Tuhan juga saat ini kita bergandeng tangan. Gak bisa kita one man show, nggak bisa kita berdiri sendiri ya. Pasti Tuhan perlengkapi, Tuhan kirimkan jiwa-jiwa, Tuhan kirimkan orang-orang, Tuhan kirimkan pekerja-pekerja, Tuhan kirimkan pendoa-pendoa, Tuhan kirimkan pemimpin-pemimpin ya. Tuhan kirimkan juga bendahara-bendahara surgawi untuk mendukung pelayanan akhir zaman ini yang akan membawa lawatan big harvest ya, terakhir. Akan terjadi penuaian besar-besaran terakhir di seluruh dunia. Bahkan Indonesia juga termasuk lawatan yang terakhir, pintu gerbang timur akan terbuka, saudaraku. Ya, puji nama Tuhan. Saya percaya kita di akhir zaman ini bisa lebih peka lagi dengar suara Tuhan. Domba-dombaku mendengar suaraku. Ya, kita harus bisa mendengar suara Tuhan. Dan Tuhan mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Jadi kita mengenal Tuhan dan mengikut Tuhan. Ya, follow Jesus, ya, ikutin Tuhan, kemanapun Tuhan berada, kemanapun Tuhan mengadakan kegerakan, kemanapun Tuhan Roh Kudus mengalir, kita di situ ada, ya, ada kegerakan apa, ya, ada acara apa, apalagi kalau gabungan nasional, ya, pendoa atau apa, kayak kemarin menantu saya, mami ini bagus nih, pendeta dari Korea nih, ada yang munculin di Instagram nih, oh dia di mall loh, KKR-nya. Loh, mami kan ada di situ, mami ngikut. Loh, mami emang ngikut? Iya, saya bilang. Mami juga ada di situ. Karena kita ikuti kegerakan Roh Allah ya. Ya, Pastor Hyuk ya dari Korea ini, luar biasa ya. Anak muda dipakai Tuhan saat ini, saudara. Dia keliling dunia dengan biaya sendiri juga, dia bilang. Luar biasa. Dari Indonesia langsung ke Jepang. Itu di Mall Palem, saudaraku ya. Nanti saya ada video di terakhir saya tayangkan lah ya di YouTube ini ya. Aduh, luar biasa, banyak ketemu teman-teman juga yang on fire. Sampai menangis mendengar khotbah ya. Dan satu khotbahnya bilang gini, mereka kan banyak mencari orang-orang, kalau KKR kan kesembuhan ya kan. Mujizat kesembuhan, mereka banyak yang datang. Terus
Pastor Hyok ini bilang, sebetulnya mujizat itu hanya undangan Tuhan. Dengan melakukan mujizat, undangan Tuhan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, Tuhan memakai mujizat untuk mereka nantinya bertobat, terima Yesus, untuk nantinya mereka diselamatkan. Apa gunanya engkau sakit sembuh tapi tidak percaya Yesus? Apa gunanya engkau ya misalkan ekonomi pulih, akhirnya engkau terhilang? Buat apa? Mujizat buat apa kalau tidak ujungnya yaitu menerima keselamatan? Ya, bagus sekali itu firman-Nya, saudaraku ya, yang saya ingat sampai hari ini. Ya saudara, ya kita lebih lagi banyak berdoa, banyak dekat sama Tuhan. Karena pernah nih kejadian belum lama, saudaraku ya, ada satu pembantu rumah tangga saya ini, anaknya kecelakaan, saudara. Di daerah Palembang, saudara. Masuk ICU belum siuman. Aduh, sedih. Saya juga ikut nangis. Pembantu nangis, kita ikut nangis. Ya udah Bu, nanti kita doakan. Saya doakan juga ibu itu. Ibu ini ya. Dan juga saya doa sama pendoa. Saya doa juga sama anak saya, mantu saya. Tuhan, dalam nama Yesus, roh kebangkitan kau curahkan ya, kesembuhan, bisa sadar, dan juga nantinya dia bisa bertemu Tuhan Yesus, mendapat keselamatan. Seringkali dia diincar maut ya, berapa kali hampir ini ya, maksudnya sakit hampir lewat. Nah ini juga belum sakit baru sembuh, juga tabrakan ya, seperti diincar maut, saudara. Mari saudara, itu orang-orang sekitar kita ini kasihan. Jangan kita biarkan, kita harus buka mata, buka hati. Mungkin tetangga, mungkin teman, mungkin saudara. Saya juga gak kurang-kurang berdoa terus untuk keluarga ya. Mungkin anak yang masih jauh dari Tuhan, fokusnya dunia, fokusnya pekerjaan, bukan gak boleh. Tapi ayo, di samping kita melakukan aktivitas, bekerja apapun, hati kita dekat sama Tuhan, mau melayani jiwa-jiwa, mau lebih lagi haus dan lapar akan Tuhan. Jangan sampai anak-anak kita terseret arus dunia. Jangan sampai anak-anak kita ini jauh dari Tuhan. Ya, kenapa kita tidak bisa mendengar suara Tuhan? Karena engkau jauh. Ya jauh, kalau kita ngomong aja jauh, mana kedengeran, gak kedengeran. Maka sebab itu kita mendekat pada Allah ya. Kita harus mendekat, menyendengkan telinga kita kepada suara Tuhan. Ya, saya dulu waktu muda, ya waktu remaja bilang gini dalam hati ya, aduh, seumpamanya Tuhan itu ngomong, saya tahu aja suara Dia. Aku pasti diarahin, dikasih tuntunan. Ya, nah ini sampai hari inilah saya bisa mau cari Tuhan, mau mendekat sama Tuhan. Karena saya butuh Tuhan, perlu Tuhan. Saya nggak tahu masa depan saya gimana. Saya nggak tahu nih tuntunan ke depannya. Kalau kita nggak cari Tuhan, kalau kita nggak dekat Tuhan, gimana kita bisa tahu? Ya, sebab itu saya bangun hubungan pribadi saya tiap hari. Bangun hubungan saya setiap saat. Bangun hubungan kita day by day. Saudara, itulah Tuhan akan menuntun kita hari lepas hari. Jangan kita pernah hati kita jauh dari Tuhan. Jangan pernah kita ada jarak dengan Tuhan. Ya, kadang-kala pernah ya ada yang konseling. Dia dulu dekat sama Tuhan, tapi karena dia buka celah, nah hatinya mulai jauh. Jangan buka celah. Kembali minta ampun sama Tuhan. Ya, dia pernah marah, ya pernah tersinggung, pernah kepahitan sama keluarganya. Dia cerita sama saya panjang lebar, ya banyak yang konseling ya. Saya bilang, ayo balik lagi, ya kita doakan lagi, ya putuskan semua kepahitan, kemarahan dalam nama Yesus ya. Karena itu ada spirit yang masuk, ya buka celah. Dosa itulah yang membuat manusia itu tidak bisa mendekat kepada Allah. Ya, kita beresin dulu, kita minta ampun, kita beresin. Ya, kita ampuni orang-orang menyakiti hati kita. Kita pemberesan hati kita. Kita mendekat lagi sama Tuhan. Ya, kembali tadi cerita yang pembantu saya anaknya masuk ICU. Puji Tuhan. Setelah berapa hari pingsan ya saudara. Bangkit kembali. Bisa hidup kembali. Bisa bangkitlah dari kematian ya. Karena kalau orang ICU di rumah sakit itu masuk dalam lembah bayang maut, saudara. Emang benar. Pas cerita juga adiknya yang udah meninggal tuh manggil-manggil, ya
Itu biasanya kalau orang yang lembah bayang mau tuh, orang-orang yang sudah meninggal tuh manggil-manggil supaya ikut gitu ya. Nah itulah, kita tarik semuanya dalam doa. Dan Tuhan masih beri kesempatan untuk hidup, Tuhan masih beri kesempatan suatu hari, saya percaya Tuhan, semua keluarganya dari PRT saya ini bertobat, terima Yesus, terima Juru Selamat. Kasihan karena hidup di dalam ini ya, di dalam kegelapan, saudara. Ya, biarlah kita menjadi terang di akhir zaman ini, kita mendekat sama Tuhan, kita dikenal sama Tuhan, dan kita boleh menjadi cahaya terang Tuhan, menjadi garam untuk memberi rasa kepada orang sekitar kita. Mari kita naikkan satu pujian, kita doa bersama. Ada satu pujian yang bagus ya, ku masuk hadirat-Mu dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasa kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Sandalalamu, Siakalama Yashiyalamo, Sandalalamu Kuryalama Yashiyalamo, Uralaba Karalaba Yasandalaba Karalamo Sekiyana. Kami bersyukur Bapa pada malam hari ini Bapa, Engkau mengingatkan kami untuk lebih dekat lagi dengan Engkau, sehingga kami lebih peka lagi mendengar suara-Mu, sehingga kami boleh mendapat arahan dan tuntunan-Mu. Di awal tahun 2024 kami mau berkomitmen, kami mau setia untuk baca merenungkan firman-Mu, dan kami boleh berdoa, memuji, menyembah, bahkan kami boleh melayani jiwa-jiwa, mendoakan jiwa-jiwa. Kami percaya Tuhan, ada perkara-perkara ajaib yang Tuhan kerjakan. Engkau Tuhan membuat kami selalu bergairah untuk mengenal Tuhan, karena kuasa-Mu, kasih-Mu mengalir dalam diri kami. Kami rindu ada banyak jiwa-jiwa diselamatkan, dimenangkan. Kami rindu semua kaum keluarga kami juga mendekat kepada Engkau, sehingga kami boleh menjadi pengantin-Mu Tuhan, yang siap sedia menanti-nantikan kedatangan-Mu yang kedua kalinya. Biar kami membereskan hidup kami, membereskan hati kami ya Bapa. Biar kami lebih lagi boleh dikenal oleh Engkau, dan kami boleh berjalan bersama-Mu
Setiap hari ya Bapa, ada sukacita, damai sejahtera yang memerintah hati dan pikiran kami di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Menyala-nyala dan layanilah Tuhan.